Mantap, Hizbullah kirim pasukan elit ke Palestina lawan habis pasukan Zionis. Hizbullah Lebanon telah memperingatkan tidak akan meninggalkan Palestina sendirian menghadapi Israel. Pejabat senior Hizbullah Hassan Hobalah menyatakan salah satu cara dengan mendorong potensi gerakan Brigade Al-Ridwan untuk memasuki wilayah Palestina. Hobalah mengatakan Israel tahu bahwa pertempuran dengan poros perlawanan merupakan keputusan yang tidak mungkin. Tel Aviv dinilai ketakutan akan meningkatkan kekuatan kelompok perlawanan Lebanon. Perlawanan sekarang mengelilingi Palestina dan memiliki senjata yang akan mengubah aturan keterlibatan. Itulah mengapa kami melihat ke masa depan dengan banyak harapan, ujar Hobalah dikutip dari Middle East Monitor. Pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina menyatakan kepada Rai Al-Yum, banyak jurnalis dan pakar Israel menginginkan informasi tentang Brigade Al-Ridwan yang juga dikenal sebagai pasukan khusus Al-Ridwan. Mereka percaya bahwa itu akan mengambil alih wilayah Al-Jalil di Galilea Utara. Brigade tersebut terdiri dari para pejuang elit Hizbullah ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia. Perlawanan di Lebanon telah memberlakukan keseimbangan baru yang mencegah Israel melakukan serangan apapun untuk menghindari tanggapan apapun, kata Hobalah. Hobalah menyatakan Amerika Serikat telah menyarankan Israel untuk tidak mengubah aturan permainan di Palestina. Peringatan itu menyusul kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke area Masjid Al-Aqsa. Menurut Hobalah, Amerika Serikat dan Israel telah mengubah strategi mereka di wilayah tersebut. Mereka memilih untuk mengurangi konfrontasi militer, lebih mendorong tindakan keras dalam perekonomian dan komersial. Rudal Hizbullah hancurkan gerombolan Zionis. Rudal-rudal Hizbullah berterbangan menghantui dan menyerang para gerombolan tentara Zionis yang tengah bersiap berpatroli dan memperlakukan warga Palestina tidak selayaknya. Kemarahan Hizbullah makin memuncak setelah Israel juga mau mencaplok ladang gas milik Lebanon dengan menggunakan Mamarika sebagai alatnya. Hal itu sangat membuat geram ribuan pasukan Hizbullah, bahkan senjata yang lebih telah disiapkan dengan bantuan Iran. Hizbullah Lebanon mengakui telah menembakkan puluhan roket ke tanah terbuka di dekat posisi Israel di daerah aksi Hizbullah itu sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di Lebanon pekan ini yang melanggar sekaligus menghina kedaulatan negara itu. Menyatakan serangannya dikalibrasi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Hizbullah mengatakan telah menargetkan tanah terbuka di dekat pasukan Israel sebagai balasan. Roket ditembakkan ke arah Israel dari Lebanon Selatan hingga memicu sirine di Israel Utara dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Militer Israel mengatakan sirine telah terdengar di Galilea Atas di Israel Utara dan di daratan tinggi Golan, bagian wilayah yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967. Roket yang ditembakkan dari Lebanon 2 hari, eskalasi permusuhan lintas batas terjadi di tengah gesekan dengan Iran. Sementara itu, Komandan Komando Regional Angkatan Bersenjata Israel, Mayor Jenderal Uri Gordin, memperingatkan Israel dapat dihantam 2.000 roket dan rudal per hari dalam perang dengan Hizbullah. Hal itu disampaikan dalam konferensi BISIF di Yerusalem. Gordin mengatakan sekitar 2.000 roket dan rudal akan ditembakkan ke Israel setiap hari. Hal itu akan menjadi tantangan besar bagi militer dan pertahanan sipil Israel. Maka dari itu ribuan pasukan Israel bersiap karena gerakan Hizbullah kini tidak bisa dianggap remeh lagi.
Terbongkar tentara Israel loyo dan kabur ketakutan bos. Katanya jadi pasukan paling tangguh di dunia. Namun nyatanya itu hanyalah isapan jempol semata. Karena faktanya baru-baru ini dikabarkan jika banyak dari tentara IDF yang kabur karena sudah loyo dipaksakan bertempur terus tanpa istirahat hingga dapat gaji yang tidak pantas pula. Bahkan beberapa dari mereka ada yang kabur tanpa jejak dan hilang misterius bak ditelan bumi hingga membuat petinggi dan para jenderal panik karena pertempuran belum usai, malah kabur duluan. Sementara itu diketahui operasi intelijen Israel di jalur Gaza berhasil dipatahkan, kata Kementerian Dalam Negeri yang dikelola Hamas. Ini bukan pertama kalinya Mossad gagal melakukan operasi terhadap warga Palestina, kata Al-Buzum dilansir Middle East Monitor. Otoritas Israel belum memberikan komentar atas klaim Hamas tersebut. Maka dipastikan hal itu benar, karena Zionis tidak dapat berkata apa-apa. Sementara itu dikabarkan sebelumnya beberapa tentara Israel yang masih mengenakan seragam membawa senapan M16 hilang misterius sejak Kamis malam. Pencarian telah dilakukan dengan mengerahkan polisi, tentara sukarelawan, helikopter hingga pesawat militer. Sejauh ini upaya pencarian belum membuahkan hasil. Para tentara itu terakhir terlihat keluar dari pangkalan militer Zizavon di Israel Selatan pada Kamis sekitar pukul 21 malam. Menurut polisi, mereka berasal dari Yerusalem. Tidak ada transportasi umum di daerah itu saat Whistler keluar dari pangkalan militer. Dia juga tidak membawa tas beberapa jam setelah dia meninggalkan markas. Ketidakhadirannya dicatat. Pencarian dimulai pada Jumat pagi. Jumat siang, pasukan polisi, tentara dan sukarelawan dan unit penyelamat yang berbasis di Eilat menjelajah pangkalan daerah terdekat. Helikopter, polisi, dan pesawat militer pasukan pertahanan Israel juga dikerahkan untuk melakukan pencarian dari udara. Pihak berwenang juga mencari melalui sarana teknologi, kata polisi setempat dalam sebuah pernyataan yang dilansir Times of Israel. Upaya pencarian berlanjut hingga Jumat malam. Polisi telah meminta bantuan publik dalam menemukan mereka dan meminta siapapun yang memiliki informasi tentang jejak tentara itu agar menghubungi pihak berwenang.